Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lydia Novita Nila Santika dari Prodi PGMI kelas C dengan NIM 060407200067. Di sini saya akan membahas mengenai muhkam dan muntasabi. Untuk poin yang A, yaitu definisi muhkam dan muntasabi. Muhkam adalah lafal atau ayat yang arti dapat diketahui dengan jelas secara berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunannya tepat dan tidak susah, sehingga pengertiannya masuk akal dan dapat diamalkan. Sedangkan pengertiannya mustasabi adalah lafal atau ayat yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena bisa ditakwilkan secara beragam dan tidak dapat berdiri sendiri, dan susunan yang kurang tepat dapat menimbulkan kesulitan dalam pengertiannya, sehingga cukup diyakini adanya saja dan tidak perlu diamalkan. Untuk poin yang B, perbandingan jumlah ayat muhkam dan muntasabi. Antara muhkam dan muntasabi memiliki banyak perbedaan. Namun yang terpenting di antaranya yaitu ayat muhkam, arti dan definisinya mudah diketahui sehingga dapat diamalkannya. Lafal ayat muntasabi dapat diketahui dengan penjelasan alat ayat lain sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Untuk poin yang ke C, yaitu contoh ayat muhkam dan muntasabi. Muhkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum seperti halal dan haram, kewajiban dan larangan, serta janji dan ancaman. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan hak itu jika kamu mengetahuinya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat muntasabi, ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya. Misalnya surah At-Toha ayat 5 yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Yang kedua, surah Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan-tangan Allah di atas tangan mereka. Selain itu, ada macam-macam ayat muntasabi, yaitu yang pertama, ayat-ayat muntasabi tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti zat Allah, hakikat sifat-sifatnya, dan waktu datangnya hari kiamat. Yang kedua, pembahasan dan pengkajian tidak dapat diketahui semua orang dengan jelas dan mendalam, seperti menunaikan yang mustaq, mentertibkan yang kurang tertib, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu yang sains, bukan oleh semua orang, apalagi para ilmuwan. Poin yang D, yaitu perbedaan muhkam dan muntasabi. Jika muhkam, ayatnya dapat diketahui arti secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Ayat yang hanya mengandung satu siksi mana saja atau wajah wahidan, dan ayatnya juga mudah diartikan maksudnya. Sedangkan muntasabi memerlukan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain.
mengandung banyak makna dan juga Allah yang bisa mengetahui makna. Untuk poin yang terakhir, hikmah ayat-ayat muhkam dan muntasabih. Ayat muhkam menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Muhkam juga memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Muhkam juga mempercepat usaha tahfidzul Al-Quran, sebab ayat yang diketahui artinya dapat lebih mudah menghafalkannya. Sedangkan muntasabih dapat membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Muntasabih juga mendorong umat manusia untuk giat belajar, tekun dan rajin meneliti. Dan yang terakhir, Muntasabih dapat menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.